Perkenalkan, nama saya Enggar Yuni Duning Tias, biasa dipanggil Ega. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NPM 20040402004. Dan video kali ini dibuat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang mereview kembali materi yang sudah disampaikan. Dan tema kali ini adalah tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Tentunya sebagai warga Indonesia yang mencintai bangsanya, sudah selayaknya harus memahami Indonesia dari berbagai aspek. Jika dicermati secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Arti kata wawas yaitu pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Sedangkan kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Lalu arti dari antara berarti dua benua dan dua samudra. Sebenarnya pengertian wawasan Nusantara tidak hanya satu, namun terdapat beberapa versi pengertian wawasan Nusantara. Salah satunya pengertian wawasan Nusantara menurut Garis Besar Haluan Negara atau biasa yang kita sebut dengan GBHN tahun 1998 yang menyebutkan jika wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ada juga versi dari W. Usman yang mendefinisikan pengertian wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut juga mencakup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang wajib untuk selalu dalam lingkup warga negara Indonesia dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia, serta yang terpenting tanpa mengesampingkan kepentingan daerah, golongan, dan individu. Itulah mengapa hakikat wawasan Nusantara ini ialah keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa serta wilayah. Di dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN disebutkan juga apabila hakikat dari wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara ialah sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang penting untuk dipahami, yaitu yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Asas yang kedua berbicara tentang keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Asas yang ketiga yaitu tentang kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta, serta kenyataan yang sesuai ketentuan wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Selanjutnya, asas dari wawasan Nusantara yang keempat yaitu berbicara tentang solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain,
mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar, sikap solidaritas juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya tiap daerah. Kemudian, yang kelima, asas dari wawasan Nusantara adalah kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antara elemen bangsa dan masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut bisa dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Asas yang terakhir yaitu kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan-tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Kedudukan wawasan Nusantara menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi sebuah wawasan nasional bagi bangsa Indonesia dan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia supaya tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Nah, adanya kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara. Apabila mengacu pada pengertian dari wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara yaitu sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai wawasan di dalam pembangunan Indonesia. Ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Fungsi yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Fungsi yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Nah, wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai wawasan kewilayahan. Sebagai wawasan kewilayahan Indonesia termasuk dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Tujuan wawasan Nusantara. Setelah membahas dan memahami pengertian wawasan Nusantara, tentu perlu diketahui apa sih sebenarnya tujuan dari wawasan Nusantara tersebut. Sebenarnya secara umum tujuan wawasan Nusantara untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut dilakukan dengan tindakan dan perilaku masyarakat yang selalu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, suku, bangsa atau daerah, bahkan agama. Demikian video review tentang wawasan Nusantara yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini menjadi manfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang wawasan Nusantara. Dan akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dan cuci tangan, dan sampai jumpa.